Yang kedua adalah sang anak wajib melaksanakan perintah orang tuanya. Nomor 3, wa yulabbi nidahuma. Akhlak anak kepada orang tua adalah dia menjawab ketika dipanggil orang tua. Nah, kemarilah. Kesini nak, mama perlu. Lagi Mobile Legend. Nak, kemari nak. Ya mah, masih duduk di kursi. Ada kisah tentang karakter ini. Ada seorang pemuda ganteng dari Baghdad dan dia soleh. Ketika itu dia sedang sholat tahajud. Orang tuanya manggil. Nah, kemari mamah perlu. Jam 2 malam, jam 3 malam kalau mamah manggil, penting apa tidak penting? Penting. Kalau malam hari jam 2, jam 3 pasti ada sesuatu. Nah, anak ini asik tahajud saja. Manggil lagi, dia nggak jawab. Sampai 3 kali nggak jawab. Ini hak anak kepada orang tua, kewajiban anak kepada orang tua untuk menjawab panggilan orang tua. Sudah 3 kali manggil itu ibunya kepada anaknya, tapi itu anak tidak menjawab. Akhirnya punten bunda ayahanda, pemirsa dan pemirsa TV One, hati orang tua tersinggung. Ini anak dipanggil-panggil kok diam saja, mamah teh perlu. Terjadilah hatinya tersumbat dan tersinggung. Punten, yang bertindak bukan orang tua, tapi Allah yang bertindak. Bagaimana Allah bertindak kepada anak itu? Rasul menyampaikan, ridallahu fi ridul walidain, wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Jadi kalau mau mencari ridho Allah, jangan jauh-jauh, bakti ke orang tua. Temukan surgamu di rumahmu. Ada surga di rumah itu. Orang tua itu surgamu. Suami itu surga istrimu. Jadi jangan jauh-jauh kemana-mana. Temukan surgamu di rumahmu ada. Nah, anak muda ini tidak dengar. Allah menegur pemuda tadi. Karena dia tidak menjawab panggilan orang tua. Bunda Ayanda mau tahu apa teguran Allah kepada pemuda? Allah kirim fitnah kepada anak ini. Nauzubillah min dzalik. Apa Kang Rasid fitnahnya? Kisahnya panjang, saya coba singkat. Fitnahnya itu pemuda ini difitnah berbuat jinah dengan tetangga sebelah. Suatu ketika kumpullah di pasar, ada anak gadis sedang hamil. Dia teriak-teriak di public area. Saya hamil oleh pemuda itu, yang sok soleh tea. Pemuda yang sok ganteng tea, tapi dia penjinah, ini jinah buktinya aku. Kedengaran oleh publik itu. Tidak viral, tidak ada WhatsApp waktu itu ya, tidak ada sosmed. Dia viral di kawasan Baghdad. Akhirnya mengundang orang lain datang kepadanya. Kenapa? Ayo dibawalah itu gadis ke rumah si pemuda tadi. Digedor pintunya. Keluar kamu, tanggung jawab ini gadis. Si pemuda tadi kan kaget. Kapan saya melakukannya? Karena dikerumunin oleh warga yang banyak. Saya bertanggung jawab tapi tunggu bayi ini lahir. Saya akan tanya siapa bapaknya. Akhirnya ditungguinlah. Itu gadis sampai dia melahirkan. Tengah proses menanti, si anak ini datang ke orang tuanya. Mama, biasa. Mama, maaf mah. Aku dapat ujian berat. Ada apa nak? Aku difitnah berbuat jinah mah. Orang tua kalau sudah disinggung perasaannya, ya Allah, anakku padahal dia teh soleh, tidak pernah kemana-mana, kok dituduh jinah. Beliau keluarlah rahman rahimnya itu, sang orang tua. Dia menjerit ke langit, ya Allah, ini anakku satu-satunya. Tolong engkau cabut fitnah ini ya Allah. Dia orang soleh dan saya bukti sebagai ibunya bersaksi kepada anak ini. Tolong engkau cabut ujian ini ya Allah. Akhirnya punten sekali, doa orang tua itu dahsyat Pak. Ada 3 doa yang Allah malu untuk menolaknya. Pertama, doa guru kepada muridnya. Yang kedua, doa orang tua kepada anaknya. Itu kalau orang tua berdoa, itu Allah malu untuk menolak permintaannya. Yang ketiga, doa yang enggan untuk ditolak oleh Allah, doa seorang musafir.
ibu, bapak, bunda, adik-adikku yang hadir di majelis ini, itu musafir di jalan Allah. Jadi ketika parkir, ketika hendak ke masjid, sibukkan ini mulut dan hati untuk bermohon kepada Allah. Nah, maka doa orang tua ini dikabulkan oleh Allah. Allah cabut fitnah kepada pemuda tadi. Bukti dicabut fitnah itu, kemudian pada singkat cerita, si gadis yang dituduh dijinahin oleh pemuda tadi melahirkan. Kemudian anaknya dibawa ke depan pemuda tadi. Biidzillah. Kisah ini sama dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dituduh jinah dengan Siti Zulaikha. Ketika bayi lewat, kemudian diraba oleh pemuda tadi, man abuka, siapa bapak? Allah mengizinkan itu bayi jawab, bapakku adalah penggembala kambing di kampung sebelah. Terjawab sudah, bahwa bapak anak ini adalah sama-sama tukang gembala kambing di kampung sebelah. Akhirnya masalah selesai. Tapi pertanyaannya, begitu dahsyat fitnah bagi anak-anak yang tidak menjawab panggilan orang tuanya. Wa yulabbi nidahuma. Tolong jawab ketika orang tuamu memanggil. Maka punten sekali, salah satu yang bikin delay jawaban itu adalah gadget. Mudah-mudahan para orang tua bijaksana bagaimana memahami perkembangan teknologi ini. Ada sebuah berita saking asik dengan gadget, maka rumah sakit kejiwaan di Bandung penuh dengan anak-anak korban gadget. Maka punten sekali, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan pekerjaan, sibukkan dengan nuntut ilmu. Itu nomor 3. Kewajiban anak kepada orang tua menjawab panggilannya. Nomor 4, Imam Ghazali mencoba menyampaikan, adab anak kepada orang tua itu adalah wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tolong ketika engkau sedang bercengkrama dengan kedua orang tua, rendahkanlah. Rendah hatilah. Dengan kasih sayang dengan orang tua, jangan angkuh. Walaupun orang tua kita tamatan SD, anaknya sudah doktor dan jadi menteri, tetap harus tawadu di depan orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tolong tetap tawadu. Jangan sampai ketika orang tua di bawah, dia berdiri di atas. Inilah akhlak-akhlak yang coba diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab adab fiddin.